saya Muhammad Arif Rahman Nur dengan NIM 230306007 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem biosintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Dan saya akan jelasin satu persatu. Baik, yang pertama, proses biosintesis kuning telur. Proses biosintesis kuning telur terjadi di hati, yang dimana hormon estrogen dari ovarium menuju hati, dan di hormon estrogen tersebut telah mencapai hati yang memerintahkan sel-sel hati mulai memproduksi yang namanya protein khusus. Protein khusus ini bernama phytologenin. Phytologenin ini penyusun utama dari pembentuk kuning telur gitu. Nah, jadi setelah itu dia berjalan menuju ovarium. Phytologenin ini diproduksi di hati dan disalurkan dari darah untuk menuju ke ovarium. Nah, di ovarium inilah dia akan menempel nantinya, yang mana sel telur yang sudah berkembang atau oosit namanya, sel telur yang berkembang, dan phytologenin ini akan dia mendekat kepada sel telur tersebut. Setelah itu bentuk sel telur ini kan dia seperti pintu-pintu khusus atau reseptor, yang dimana permukaannya ini bisa ditempel ini sama phytologenin. Nah, jadi setelah itu setelah menempel, disitulah nanti phytologenin ini dia masuk ke dalam sel telur. Terus di dalam sel telur tersebut phytologenin ini dia dipecah menjadi komponen-komponen yang penting, seperti komponen penting untuk apa? Untuk menyusun yang namanya kuning telur tersebut. Setelah itu sel telur akan juga menyerap yang namanya lemak. Lemak ini berasal dari mana? Dari darah juga gitu. Nah, jadi untuk apa lemak ini? Lemak ini juga termasuk untuk penyusun kuning telur. Makanya kuning telur ini juga dengan kaya kolesterol gitu. Terus setelah itu terbentuk setelah penyerapan dari lemak, maka terbentuklah kuning telur itu berbentuk lapisan seperti yang namanya lapisan-lapisan cincin di pohon gitu kan, cincin di pohon. Nah, terbentuklah berlapis-lapis dia untuk membuat kayak pohon gitu. Nah, jadi kuning telur ini berbentuk seperti itu. Lapisan tersebut ada lapisan terang, yang mana lapisan terang ini dibentuk dalam siang hari, dan juga lapisan gelap. Lapisan terang dibentuk di malam hari, dan lapisan terang itu dibentuk lapisan gelap itu terbentuk di siang hari. Nah, proses lapisan ini terbentuk ini selama 7 sampai 10 hari, teman-teman. Setelah sudah matang, lalu kuning telur ini akan menyerap pigmen. Pigmen untuk apa? Untuk bisa, makanya disebut dengan kuning telur. Dalamnya itu jadi berbentuk kuning. Dari mana sih pigmen ini? Yang diperoleh dari makanan unggas gitu, kawan-kawan. Nah, jadi misalnya contohnya apa? Pigmen contohnya jagung. Nah, dari pigmen jagung ini akan diambil, diserap untuk membuat kuning telur ini berwarna kuning begitu. Setelah itu sampai udah diserap, makalah jadilah itu kuning telur. Setelah itu kita masuk yang kedua berlanjutan, yaitu biosintesis putih telur. Nah, biosintesis putih telur ini di mana sih bentuknya? Biosintesis putih telur ini berada di bagian magnum, di saluran ovidum. Nah, jadi kuning telur ini dia itu akan berjalan menuju magnum yang kemarin kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, disitulah akan terbentuknya putih telur gitu. Jadi sel-sel magnum ini dia akan nanti menerima sinyal dari hormon. Dari hormon apa? Hormon
estrogen dan juga progesteron, teman-teman. Jadi hormon-hormon ini akan mengaktifkan gen-gen yang mengkode protein putih telur. Nah, jadi hormon inilah akan membuat nanti putih telur gitu. Jadi selanjutnya apa itu pembuatan protein utama pada putih telur itu dibuat itu di mana sih? Dibuat oleh ribosom. Jadi putih telur itu protein utama dari putih telur itu dibuat oleh ribosom. Terus selanjutnya ada modifikasi nih protein. Modifikasi proteinnya apa? Protein yang baru mengalami pemolesan di dalam sel, yang dimana protein ini akan mendapatkan tambahan gula dan juga gugus fosfat. Selanjutnya itu protein yang sudah dikemas dalam vesicle secretory. Vesicle ini bergerak di permukaan sel. Protein dikeluarkan di dalam lumen magnum. Protein akan mengelilingi kuning telur tadi, dia akan mengelilingi kuning telur tersebut, dan itulah yang disebut dengan nanti putih telur itu. Nah, jadi pembentukan putih telur juga itu berbentuk berlapis juga, teman-teman, kayak kuning telur tadi, tapi dia berbentuk kental gitu, lapisan kental. Nah, apa aja sih itu? Yaitu lapisan putih telur kental dalam, lapisan putih telur encer tengah, lapisan putih telur kental luar, lapisan putih telur encer luar. Nah, gitu. Jadi setelah itu apa? Setelah itu pembentukan calaza yang sebagai penahan. Nah, jadi dia itu sebagai penahan di putih telur. Di putih telur dia itu di dalam putih telur sebagai penahan kuning telur nih, agar kuning telur tersebut tidak bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke kanan. Jadi dia kuning telur itu berada di tengah gitu posisinya. Jadi itulah biosintesis putih telur. Selanjutnya yang ketiga yaitu namanya, kita akan membahas tentang biosintesis kerabang telur. Biosintesis kerabang telur. Pembentukan membran kerabang. Setelah putih telur terbentuk, telur bergerak ke bagian ismus. Nah, di ismus inilah akan terbentuknya kerabang telur dari protein fibril atau kreatin dan kolagen, yang dimana protein ini membentuk dua lapisan membran kerabang gitu. Yang pertama ada membran dalam, yang kedua ada membran luar. Nah, juga di ujung telur itu ada namanya di ujung tumpul telur kan, di ujungnya itu di ujung tumpulnya itu terbentuk namanya gelembung udara atau kantong udara, yang mana telur itu setelah dia berkembang akan menjadi janin. Nah, pasti membutuhkan oksigen. Nah, jadi disitulah di kantong udara itulah tempat menyimpannya oksigen untuk ayam itu nanti ketika berkembang gitu. Setelah itu ada namanya persiapan mineralisasi. Apa sih itu persiapan mineralisasi? Telur bergerak ke ismu, yang dimana persiapan mineralisasi telur bergerak dari ismus ke uterus, atau di uterus itu adalah kelenjar kerabang gitu. Di uterus ini ada cairan yang kaya mineral, yang mana cairan ini akan mengelilingi telur. Nah, protein usus dalam membran ini bertindak sebagai tempat awal kristalisasi. Nah, titik awal dari itu disebut dengan mamalia. Disebut dengan mamila, yang berbentuk seperti kerucut kecil. Nah, jadi setelah itu yang ada namanya pengumpalan kalsium, yang diambil dari mana sih kalsium ini? Yang pertama itu dari makanan unggas. Makanan yang diperoleh pada unggas pasti akan mendapatkan kalsium. Yang kedua dari mana sih? Dari cadangan kalsium di tulang, yang di tulang moduler, yang dimana ini cuma berada pada unggas betina gitu. Kalsium ini diserap nanti dengan bantuan vitamin D3. Setelah itu apa? Kalsium dari darah
ke sel-sel uterus melalui protein membawa khusus ke dalam sel. Kalsium diikat oleh yang namanya protein kalbinin. Kalbinin ini membawa kalsium melintasi sel. Kalsium dikeluarkan ke cairan uterus melalui protein pompa membran sel, begitu. Setelah itu pembentukan karbonat, yaitu karbonat dioksida atau CO2 dari metabolisme sel masuk ke sel uterus. Enzim karbonat anhidrase mengubah CO2 dan air menjadi ion karbonat. Setelah itu ion kalsium dan ion karbonat bergabung membentuk kristal kalsit. Kristal tersebut terus tumbuh dan saling berhubung, yang mana kristal tersebut itu membentuklah kerabang telur tersebut. Tapi kerabang tersebut itu memiliki pori-pori, teman-teman. Jadi kenapa sih bisa telur itu bisa busuk? Karena telur itu biarpun dia tertutup, tetapi dia memiliki pori-pori yang kayak bintik-bintik di dalam telur tersebut. Makanya telur bisa busuk. Terus penyelesaian kerabang nih, kristal tersebut membentuk lapisan kristal vertikal dan lapisan terluarnya. Jadi setelah itu tadi membentuk lapisan telurnya. Setelah itu pembentukan kaltikula. Di akhir proses, lapisan kaltikula atau lapisan protein disekresikan untuk menutupi kerabang, yang mana kaltikula ini menutup sebagian besar pori-pori yang ada pada telur tersebut. Selanjutnya kan telur berwarna nih, ya makanya selanjutnya ada biosintesis, yaitu pewarnaan kerabangnya. Jadi pewarnaan kerabang ini diseleksikan oleh pigmen dari makanan-makanan tersebut dan disekresikan itu sekitar 3 sampai 4 jam 4 jam terakhir sebelum ayam itu bertelur. Nah, jadi itu sajalah dari biosintesis pembentukan kerabang telur. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai biosintesis pembentukan kuning telur, putih telur, dan juga kerabang telur. Jadi jika ada yang salah, jika ada yang kurang paham, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.